Halo teman-teman, bertemu lagi dengan pembahasan statistik inferensial bersama saya Anissa Mayasari. Pada video kali ini, saya akan membagikan sedikit informasi mengenai ANCOVA, khususnya pada satu jalur dua kovariat. Sebelum ke pembahasan khusus, saya ingin membagikan sedikit deskripsi mengenai analisis kovarian atau ANCOVA. Jadi ANCOVA ini merupakan metode statistik yang dapat menggabungkan ANOVA atau analisis varian dan regresi untuk menyesuaikan efek linier kovariat dan membuat gambaran yang lebih jelas. Nah, ke pembahasan khususnya yaitu ANCOVA, satu jalur, dua kovariabel. Jadi yang dimaksud dengan kovariabel di sini adalah variabel kontrol atau di sini disimbolkan dengan X yang dapat bersifat interval dan rasio. Jadi ini ditayangkan pada layar. Terdapat rancangan uji ANCOVA satu jalur dua kovariabel. Nah, dikarenakan ANCOVA ini merupakan gabungan dari ANOVA dan regresi, di mana syarat untuk menguji analisis menggunakan ANOVA itu minimal 3 kelompok atau 3 kelas, maka pada ANCOVA ini juga bisa minimal dengan 3 kelas. 3 kelas atau lebih. Nah, di sini ada 3 kelompok, yaitu kelompok A, B, dan C, di mana pada masing-masing kelompok ini terdapat 2 variabel kontrol atau 2 kovariabel dengan 1 variabel terikatnya, di mana kovariabel di sini disimbolkan dengan X1 dan X2. Nah, contoh kasus di sini saya menggunakan contoh kasus yang diteliti oleh Syafruddin, di mana rumusan masalahnya ini itu untuk menguji perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran IPA atau Y antara peserta didik yang belajar dengan diterapkan metode konvensional, di sini disimbolkan dengan A1, dengan peserta didik yang kelasnya diterapkan metode kooperatif, yaitu simbolnya A2 setelah nilai tes bakatnya X1 dan motivasi berprestasinya X2 dikendalikan. Di mana hipotesis untuk masalah kali ini H0-nya adalah tidak ada bedanya antara metode konvensional dan metode kooperatif terhadap hasil belajar IPA setelah nilai tes bakat dan motivasi berprestasinya dikendalikan. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu ada perbedaan antara metode konvensional dan metode kooperatif terhadap hasil belajar IPA setelah nilai tes bakat dan motivasi berprestasinya dikendalikan. Untuk kategori pengujiannya, di sini menggunakan signifikansi, di mana jika signifikansi lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Sedangkan jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka hipotesis 0-nya ditolak. Nah, ini adalah data dari Syafruddin, di mana terdapat 2 kelompok yaitu A1 dan A2, di mana A1 ini metode konvensional, A2-nya adalah metode kooperatif, X1-nya adalah tes bakat, X2-nya adalah motivasi berprestasi, dan Y-nya adalah hasil belajar pada mata pelajaran IPA. Nah, pada kali ini saya akan membagikan cara atau tutorial untuk menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah memasukkan data penelitiannya ke dalam data view, di mana di sini untuk metodenya itu dijadikan satu kolom, yaitu dilabeli dengan A1 dan A2, kemudian X1-nya adalah tes bakat, X2-nya adalah motivasi belajar, dan Y-nya adalah variabel terikat. Nah, kita harus mengatur masing-masing variabel ini di variabel view, di mana untuk metode ini harus di-value-kan, di mana value-nya untuk value 1 atau kelompok 1 labelnya adalah metode konvensional. Kita add, selanjutnya value 2-nya adalah kooperatif. Kita add. Selanjutnya kita klik OK.
Nah, setelah diatur masing-masing variabel, kita akan lanjutkan ke analisis. Yang pertama yaitu analyze, kemudian general linear model, kemudian pilih univariate, kemudian metode belajarnya ini kita masukkan ke fixed factor atau faktor yang mempengaruhi. Kemudian hasil belajarnya atau variabel terikatnya masuk ke dependent variable. Untuk nilai tes bakat dan motivasi belajar dimasukkan ke covariate. Oke, selanjutnya ke menu option. Nah, di sini kita harus menyentang descriptive statistik dan homogeneity test. Terus signifikansinya dipastikan telah 0,05 harus disesuaikan dengan kategori pengukuran yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah continue jika sudah oke. Nah, ini adalah hasil atau output dari analisis SPSS yang kita lakukan. Yang kita lihat di sini adalah tabel test between subject effect, di mana dependent variabelnya adalah hasil belajar. Nah, berdasarkan hasil output dari SPSS pada kolom signifikansi ini bisa diketahui bahwa X1 atau tes bakatnya diperoleh signifikansi sebesar 0,06, di mana signifikansi ini itu kurang dari 0,05. Kemudian motivasi berprestasi dengan diperoleh signifikansi sebesar 0,044. Nah, di mana ini kurang dari 0,05. Dan untuk metode yang kita gunakan, metode pembelajarannya diperoleh signifikansi sebesar 0,000, di mana signifikansi ini kurang dari 0,05. Nah, berdasarkan dari output tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar pada mata pelajaran IPA atau variabel dependent-nya peserta didik yang belajar dengan diterapkan metode konvensional A1 nampak berbeda dengan peserta didik yang belajar dengan diterapkan oleh metode kooperatif atau A2. Ini salah dalam penulisan ya, seharusnya diterapkan metode kooperatif A2. Sehingga nampak bedanya antara metode konvensional dan metode kooperatif. Selanjutnya yaitu ke contoh artikel. Di sini artikel yang akan saya analisis yaitu berjudul Misconception in Physics Explainer Videos and the Illusion of Understanding an Experimental Study, di mana penelitian ini dilakukan oleh Kugelmeyer dan juga George Whitworth pada tahun 2021. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini itu di mana pada saat COVID-19 kebutuhan akan video pembelajaran pada platform pembelajaran online itu semakin meningkat. Nah, namun seringkali ditemukan video fisika yang mungkin tampak bermasalah dari perspektif pendidikan sains karena mereka menyebabkan miskonsepsi pada siswa. Dalam konteks video explainer online, penelitian sebelumnya tentang video umum menyarankan 4 faktor yang mungkin berkontribusi pada ilusi pemahaman setelah menonton video explainer. Namun, pemahaman siswa yang terbatas tetap tidak berubah. Sehingga penelitian ini itu menawarkan solusi yaitu berfokus pada potensi ilusi pemahaman setelah peserta didik menonton video penjelasan yang memuat miskonsepsi. Nah, analisis datanya itu menggunakan ANCOVA, di mana diperoleh hasil bahwa untuk hipotesis 1, ilusi pemahaman lebih tinggi setelah video dengan miskonsepsi. Dapat dilihat pada grafik di mana diperoleh 0,002, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua kelompok. Kemudian untuk
Hipotesis 2, yaitu lebih banyak pengetahuan miskonsepsi setelah video dengan miskonsepsi. Nah, dapat dilihat pada grafik, itu kelompok eksperimen mencapai pengetahuan miskonsepsi yang lebih signifikan daripada kelas kontrol. Kemudian untuk hipotesis ketiga, yaitu untuk menjawab pertanyaan pengetahuan konseptual yang kurang setelah video dengan miskonsepsi. Nah, dapat dilihat dari grafik, yaitu kelompok kontrol secara signifikan mengungguli kelompok eksperimen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini, video explainer yang memuat tentang miskonsepsi itu tidak terlalu signifikan memberikan dampak kepada kelas eksperimen. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai Uncopa 1 Jaru 2 kovariabel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!